Bang kau ada anak tawuran, berarti ada di rumah tangga tu yang dak filternya yang dak baik. Kok sampai jam 1 jam 2 anak keliaran, ada balap liar. Yang balian Honda tu sia. Orang gaek kan, rasanya belum bisa dia usaha sendiri itu untuk melihat Honda tu. Yang balian dia orang gaek motor dirubah sadonyo. Kemudian bawa balap-balap liar itu. Berarti awak yang memfasilitasi orang tua. Nah terjadi beku ada tawuran, ada meninggal bagi, ada cacat bagi, pontong tangannya bagi. Ini karugi sia, dosa juga. Makanya Allah sampaikan, pelihara dirimu itu kita dan keluargamu. Keluarga itu sia, iyo anak dan istri. Jadi ternyata filter dalam rumah tangga itu sangat penting sekali Bapak Ibu, sangat penting. Anak barangke dari rumah tangga, anak pasti ada ayah jo mandihnya. Ndak ada anak kau yang keluar dari batang pisang selansuang tu. Ada ayahnya, ada ibunya. Bapak dan ibu kos tanggung jawab. Hati-hati yang punya rumah kos, buat peraturan yang ketat. Kalau lah jam 9 tu tutup pagar kunci. Ndak ada cerita, ndak awak lah kan nyatur doh. Jangan uang masuk saja dipikirkan. Bahayanya juga akibatnya. Itu sepanjang, bahkan nanti ke akhirat pun akan bermasalah itu. Bapak dan ibu kos tanggung jawab terhadap anak-anak kos punya rumah kos itu. Itu di sana, Baitur Rahmah itu. Setiap bulan ada kajian. Jam 9 ada keluar. Salat jamaah. Ada tilawah Al-Qur'an. Itu nilai-nilai agama. Disitulah kesempatan awak Bapak Ibu untuk menerapkan nilai-nilai agama. Apalagi kalau anak-anak mahasiswa itu sadang-sadang baru, sedang mencari. Kalau ada tamu itu harus ada etika dan kode etik. Nikah rumah tangga dulu sewaktu akad nikah. Oh, ndak tangguang doh. Meminta mandohan memohon ke Allah. Gialah anak, karuniakanlah anak baru baik kaniak kanin. Ari saran orang minum baurui. Makan nampai yo namani sa dua Allah subuh. Kan gitu ya Bu ya. Ambo marasoan gitu kan. 3 tahun dulu kosong. Pai baurui kanin ya, babau orang rumah ke situ. Minum kuah, minum. Pokok jangan racun salah. Ingin apa tuh? Pingin anak. Lah dititipkan anak di Allah. Itu titipan Allah. Allah akan tagih. Tanggung jawab. Kalau ada anak yang berbuat dosa, orang gaenya. Hati-hati. Jadi tidak lepas kita itu. Nonton, kamu nonton saja. Boleh kalau ada tua. Yang ini, Bapak Ibu, menjelik mari kau. Nih, ini racun ini. Lebih bahaya daripada narkoba. Candu namanya itu. Iko itu kerja dari itu. Imbau itu. Dia itu. Hendak biar. Marabohnya itu mah. Bentuknya kemakan awak. Hati-hati. Ini anak belum butuh. Kok CD baru lah bagi kau? CD anak baru. Karena gunoe. Tak ada gunoe do. Saya baru ngasih ini sama anak Bapak Ibu. Ini pendidikan itu. Ini kelas 3 di MAN di SMA, tinggi SMA. Baru dapat kok. Kalau enggak gunonya untuk harus jaleh. Ndak awak lah kan nyatur dia anak awak mah. Awak lah kan gagaan. Jadi banyak sekarang orang tua tidak memperhatikan itu. Kadang anak dapat juara dapat ini, belian handphone. Dia belum butuh. Belum ada itu. Kita sewaktu Covid dulu tuh, cie itu nyoba ibu tua. Hanya 1 handphone. Bara 6 di rumah. Awak harus disiplin jo anak. Harus itu, wajib. Jadi Mas Haji kau tampik seluruhnya praktik anak-anak awak. Jadi kalau ada anak awak yang sekolah agama di MTS, yang di MAN pondok pesantren, panggil dia, suruhnya azan, suruhnya kamai, suruhnya baca Al-Quran.
Suruh hanya berdoa kalau doa cara. Dipraktikkan ilmu tu. Suruh imam. Itu caranya. Kaderisasi. Nyampang mati mendadak azawak sedullah wa. Siapa nang lajuan? Iya tu. Tuh. Nan malih-malih ke rumah saji tu. Kalau nya malih kan langang masjid bisa kosong, bisa tutup. Jadi penting Bapak Ibu, rumah ibadah. Jangan diusir anak dari rumah ibadah. Kita paling tak nyaman itu kalau ada yang ngusir-ngusir anak rumah ibadah. Ribut pulang. Tidak ada itu. Itu salah dalam proses pendidikan itu. Rasul sedang sujud, naik ke pundak beliau, cucu beliau main skokak, Hasan wal Husain. Lain dibantiang oleh Nabi? Tidak. Dilamakan sujud oleh Rasul. Itu ada pendidikan. Jadi salah bahasa tukah bahasa syair. Rumah sekolah, rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Maksimalkan yang 3 itu setidaknya. Kalau diperankan maksimalkan insyaallah. Bapak Ibu, carilah sekolah yang betul-betul menggiring anak awak selamat dunia akhirat, bukan dunia saja. Kau masuk sekolah favorit, sekolah mahal, sekolah hebat, sekolah unggul, tapi dadanya kosong. Rugi awak tu. Suruh kau mengaji tak namua, suruh azannya tak pandai, suruh baca doanya malu. Dia sekolah mahal, tapi tiba dalam masyarakat bantu ayam diaku saja. Itu dah muh tu dah. Rugi itu. Minyak abi sabah dak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pagi ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sampai pagi ini Allah masih titipkan ke kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat karunia dan titipan Allah yang dititipkan kepada kita, kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Hikmah yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin, anak-anak kita yang hadir mewakili, ndak lo kasado raso ndak sadonya tu doh, sadonya tu bu, alun lainlah, banda tibo subuh, alun mulai pesantren bapak, jadi dek kalau masaji karena pesantren saja, kalau ndak percaya calik saya sudah pesantren besok, lain kau masaji tu ndak, lain jamaah atau tidak, lain tadarus atau tidak, dan jangan dituding pula pesantren gagal. Dah, anak itu bukan anak panitia tu, anak awak orang gaib.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan ini selalu memberikan perbaikan-perbaikan buat diri kita, keluarga kita, anak dan turunan kita, agar menjadi hamba-hamba yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang masih di luar silakan masuk. Peserta pesantren. Kajian subuh kan bukan untuk orang gaik-gaik sudah. Memangnya nak masuk serugu tu orang gaik saja. Bu, awak nang gaik-gaik saja. Anak awak bah di luar serugu tu besok. Tentu indah. Sama-sama kita, sama-sama. Ndak di sikol tempat lain mau dituju. Sikol lain ndak itu benar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mengisi waktu kita sedikit pada subuh ini. Alhamdulillah pesantren kita tiap tahun jalan diprogramkan oleh Pemda, Pemko kita, dan termasuk Pak Kapolda juga beliau punya slogan sekarang Zero. Abu, anda baca-baca tak? Spanduk-spanduk beliau tu tawuran, zero, balap liar. Jadi kenapa itu terjadi? Itu kan sangat penting bagi kita. Siapa yang melakukan tawuran tu? Awak rasa nang gaek-gaek jarang tawurannya nak? Ada nang gaek-gaek tawuran bu? Lah ada dah. Siapa yang tawuran? Kalau gaek-gaek pai mati sebenarnya tu. Siapa yang tawuran tu? Ya anak-anak. Jam barak kejadiannya jam 1, jam 2, jam 3 menjelang subuh. Sebab ini tu kunci utama tu. Kalau ditinjau kita atasi penyebabnya itu insya-Allah. Bulan Ramadan kok masih ada je tawuran. Masih ada simpang haru. Aduh, naudzubillah. Bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari anak-anak awak, cucu-cucu awak. Oh kami ndak do anak lah kadang sudah wiasnya. Ndak lah. Mungkin generasi-generasi awak, tugas awak menyelamatkan janganlah pediri saja. Itu kan ndak modo, ndak cucu modo, bukan itu. Itu ndak menyelesaikan masalah tu. Generasi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi semua program yang dilancarkan oleh pemerintah kita, dulu ada program 8 balik 21. Itu baik semuanya itu, tujuan elok tu. Tergantung awak orang gaik leh. Maka untuk memaksimalkan itu, program pesantren ini akan sukses. Program Pak Kapolda itu akan jalan dengan baik, insyaallah. Kalau setidaknya 3 rumah kita fungsikan. Sering di mana-mana kita sampaikan, karena berawal malapetaka itu dari situ. Rumah tangga. Bahkan kau ada anak tawuran, berarti ada di rumah tangga tu yang ndak filternya yang ndak baik. Kok sampai jam 1, jam 2 anak keliaran, ada balap liar. Yang balian Honda tu sia. Orang gaek kan, rasanya belum bisa dia usaha sendiri itu untuk melihat Honda tu. Nyumbalian dia orang gaek motor dirubah sadonyo. Kemudian bawa balap-balap liar itu. Berarti awak yang memfasilitasi orang tua. Nah terjadi beku ada tawuran, ada meninggal bagi, ada cacat bagi, pontong tangannya bagi. Ini karugi sia, dosa juga. Makanya Allah sampaikan, pelihara dirimu itu kita dan keluargamu. Keluarga itu sia, iyo anak dan istri-istri kita. Kalau istri lebih dari C. Ya bu ya. Enggak apa bu. Ibu serius benar nampaknya mah. Ya, kali boleh bu. Lain. Apa nama lain dah ibu dong. Ya, kita tidak bahas poligami. Jadi
ternyata filter dalam rumah tangga itu sangat penting sekali Bapak Ibu, sangat penting. Anak barangkit dari rumah tangga, anak pasti ada ayah jo mandihnya. Ndak ada anak kau yang keluar dari batang pisang selansuang tu. Ada ayahnya, ada ibunya. Oh nyo ndak ada do, nyo kos di padang kau. Bapak dan ibu kos tanggung jawab. Hati-hati yang punya rumah kos, buat peraturan yang ketat. Kalau lah jam 9 tu tutup pagar kunci. Ndak ada cerita, ndak awak lah kan nyatur do. Jangan uang masuk saja dipikirkan. Bahayanya juga akibatnya. Itu sepanjang, bahkan nanti ke akhirat pun akan bermasalah itu. Bapak dan ibu kos tanggung jawab terhadap anak-anak kos. Makanya mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu. Ini bukan promosi indah. Dulu sewaktu almarhum Pak Dinas dulu, Pak Datuk Nur Amin, beliau kan punya rumah kos itu. Itu di sana, untuk Baitur Rahmah itu, setiap bulan ada kajian. Jam 9 ada keluar. Salat jamaah. Ada tilawah Al-Quran. Itu nilai-nilai agama. Disitulah kesempatan awak Bapak Ibu untuk menerapkan nilai-nilai agama. Apalagi kalau anak-anak mahasiswa itu sadang-sadang baru, sedang mencari. Kalau ada tamu itu harus ada etika dan kode etiknya. Jadi rumah tangga, barangkali dari rumah tangga. Dalam rumah tangga lah orang tua yang berperan aktif. Nah, kalau ingin rapinya boleh Bapak Ibu dilihat dalam Quran surah Luqman 31, 3 balik sampai 9 balik. Itu rapi di situ tuh. Ba'acaro, memberikan pendidikan yang baik terhadap anak. Lagi anak-anak kok kadang-kadang tuh SD, SMP, SMA gitu. Karena dia masa pembinaan. Sampai bila dia stabilnya semester 1, semester 2 pun itu butuh bimbingan dari orang tuanya. Udah kuliah pun. Jadi sampai dia istiqomah. Hadirin kaum muslimin, jadi ternyata banyaknya hiruk pikuk sekarang kan kita sering menuding kenakalan remaja. Itu berawal adalah start dari dalam rumah tangga. Fungsikan rumah tangga dulu sewaktu akad nikah. Oh, ndak tangguang doh. Meminta mandohan memohon ke Allah. Gialah anak, karuniakanlah anak, baru baik kania kanin. Ari saran orang minum, baurui. Makan nampai yo namani sadu Allah we coba. Kan gitu ya Bu ya. Ambo marasoan gitu kan. 3 tahun dulu kosong. Pai borui kadin biya, babau orang rumah ke situ. Minum kuah, minum. Pokok jangan racun salah. Ingin apa tuh? Pingin anak. Lah dititipkan anak dari Allah. Itu titipan Allah. Allah akan tagih. Tanggung jawab. Kalau ada anak yang berbuat dosa, orang gayanya. Hati-hati. Jadi tidak lepas kita itu. Awak kan sholat jamaah gini kok, anak awak lah lewat bawah tu enggak. Bapak Ibu kan sering ambo mencari kan, ambo membawa anak tarawih gitu kan. Nah kini tidak ada nangka di bawah tu doh. Makanya karajo seorang saya, pasang seorang, iduyan seorang, kadang talembek kayak. Letagak jamaah bagai, tidak ada ustaz tibo doh sedang setel baru gitu kan. Ya memang begitulah. Anak nangka di bawah tu dia sekarang sudah di asrama semuanya. Mohon doanya Bapak Ibu. Boleh minta doa Bapak Ibu. Anak yang kedua sekarang dia proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura di Mekah. Yang pertama alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, setiap tahun mau minta doa taruh itu, setidaknya sekarang sudah berada di Al-Azhar. Ustaz Dev kemarin konsultasi sama beliau. Dari mana mulai? Rumah tangga. Jadi 2007 balik kita tidak ada hidup TV di rumah lagi doh. Matian. TV masih ada, karabangnya sampai gini. Pindah duit. Nonton kemana nonton saja. Boleh kalau ada tua. Yang ini, Bapak Ibu, mencelik mari kok. Nih, ini racun ini.
Lebih bahaya daripada narkoba. Candu namanya itu. Iko tu kerja dari itu. Imbau le tu. Dia tu. Kena ambil. Marabohnya tu mah. Bentuknya kemakan awak. Hati-hati. Ini anak belum butuh. Kau sedih baru lah bagi kau. Sedih anak baru. Karena gunoe. Tak ada gunoe tu. Saya baru ngasih ini sama anak Bapak Ibu. Ini pendidikan itu. Ini kelas 3 di MAN, di SMA, tinggi SMA. Baru dapat kok. Kalau enggak gunanya untuk harus jaleh. Enggak awak lah kan nyatur dia anak. Anak awak mah. Awak lah kan gagaan. Jadi banyak sekarang orang tua tidak memperhatikan itu. Kadang anak dapat juara, dapat ini, belian handphone. Dia belum butuh. Belum ada itu. Kita sewaktu Covid dulu tuh, cik itu nyoba ibu tuh, hanya 1 handphone, bara 6 di rumah. Awak harus disiplin juga anak, harus itu wajib, tidak ada. 1 rumah tangga, mari awak maksimalkan. Kalau dalam rumah tangga baik, insya Allah keluar ke masyarakat anak akan baik. Yang kedua, rumah ibadah maksimalkan. Seharusnya peserta pesantren tuh wajib sholat subuh berjamaah. Kecuali kalau yang perempuan yang sudah halangan, yang sudah mens, kecuali mencret. Kalau ke laki-laki kok, halangannya. Ini pay pesantren sih kemarin itu. Ini orang tuanya gagal itu. Awak kayak gitu di rumah, sholat, tadanga sorozan, pay kenin, bakunci rumah, nah ada ceritanya tuh. Makanya di rumah diberi soleh jemaah enggak. Kalau enggak suruh 27 kali. Soalnya kan selesai itu. Karena 1 berbanding 27 supaya takwiknya kan, lain talok 27 kali. Enggak ya, apa ini? Baik suci. Memang begitu dengan anak Bapak Ibu. Awak kalau lemah juga anak, lemah kita, iya makan wak. Jadi maka harus ada aturan-aturan yang penting, disiplin. Ibadah itu disiplin. Belum masuk waktu sholat, jangan azan. Disiplin itu. Belum masuk waktu berbuka, jangan buka. Disiplin. Lah masuk waktu buka, segerakan. Itu yang disiplin tuh. Jadi oleh sebab itu, kedua, fungsikan rumah ibadah dengan sebaik-baiknya. Rumah ibadah awak rancak, bagus, sudah enak, sudah nyaman. Dulu awak Bapak Ibu mungkin awak merasakan pakai lampu jogo, listrik tidak ada, jauh lah yang mengaji. Jadi orang sawaknya. Kini lah cukup lengkap sedonya. Sudah ada semuanya, tapi tantangannya itulah yang berat. Maka oleh sebab itu, jangan jauhkan anak dari rumah ibadah. Mungkin awak Bapak Ibu tahu, Inyak Canduang, Inyak Parabe Buya Hamka. Beliau dari mana lahir? Dari rumah ibadah. Tuh sekarang diabadikan nama beliau dengan masjid. Masjid apa Bapak Ibu? Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari mana beliau tuh? Dari masjid. Kan hebat, imam besar, guru besar di Masjidil Haram. Perlu bagaimana kita? Jadi Mas Haji kau tampik seluruhnya praktik anak-anak awak. Jadi kalau ada anak awak yang sekolah agama di MTS, yang di MAN pondok pesantren, panggil dia, suruhnya azan, suruhnya kamai, suruhnya baca Al-Quran, suruhnya berdoa kalau ada cara. Dipraktikkan ilmu tu, suruh imam. Itu caranya. Kaderisasi. Nyampang mati mendadak azawak sadallah awak. Siapa yang kamu lajuan? Iya tu. Nan malih-malih ke rumah saji itu. Kalau nya malih kan langang Mas Haji bisa kosong, bisa tutup. Jadi penting Bapak Ibu, rumah ibadah maksimalkan. Jangan diusir anak dari rumah ibadah. Kita paling tak nyaman itu kalau ada yang ngusir-ngusir anak rumah ibadah. Ribut saya pulang. Tidak ada itu. Itu salah dalam proses pendidikan itu. Rasul sedang sujud, naik ke pundak beliau, cucu beliau main skokak, Hasan wal Husain. Lain dibantiang oleh Nabi? Tidak.
dilamakan sujud oleh Rasul. Itu ada pendidikan. Jadi salah bahasa po tukar bahasa. Kalau mau tanya, diam. Gitu. Ansit, diam. Dalam masjid dengar khotbah, dengar kajian, sholat. Nyampang nyolangga itu, tiba di rumah tegur. Tadi kan ada ya kecian, jangan ribut. Besok ndak boleh ribut lagi ya. Besok ndak boleh ribut lagi ya. Itu caranya. Kok ribut ndak usah datang. Itu malarang namanya tuh. Jadi bahasa itu yang perlu. Bahasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang terakhir, rumah sekolah, rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Maksimalkan yang 3 itu setidaknya. Kalau diperankan, maksimalkan insyaallah. Bapak Ibu, carilah sekolah yang betul-betul menggiring anak awak selamat dunia akhirat, bukan dunia saja. Kau masuk sekolah favorit, sekolah mahal, sekolah hebat, sekolah unggul, tapi dadanya kosong. Rugi awak tu. Suruh kau mengaji tidak namua, suruh azannya tidak pandai, suruh baca doanya malu. Dia sekolah mahal, tapi tiba dalam masyarakat bantu ayam dia kuat saja. Itu dah muh tu dah. Rugi itu. Minyak abi sabah tidak lama. Oleh sebab itu maka carilah Bapak Ibu. Alhamdulillah kita kan sekadar curhat saja. Saya 4 dikaruniakan anak oleh Allah, alhamdulillah, di pondok pesantren keempat-empatnya. Sekarang yang terakhir kelas 6 CD baru sudah diterima di pondok pesantren. Jauh lah tu, tidak di Padang loh, di luar kota Padang. Aduh, ibu-ibu yang nyeleneh, tetangga, TTS, tetangga sebelah. Ndak sayang jo anak bercampan anak jauh-jauh asalnya. Kan ada kini ibu itu doh. Ibu bapak hadirin, biarlah nak jauh kini jawab dulu daripada bisua awak lagai nyu campan ke panti. Nanti aku panti jompo. Ibu nama? Ndak kan? Makanya jauhan anak kini dulu. Kalau dekat katia awak, saya nyo kadang bercakapnya mendih okey. Tegang-tegang urek dia okey. Biarlah jauh ini dulu. Kini pulang pokok saja berdua tinggal rumah saja. Habis tahun ajaran besok. Jadi sebab itu Bapak Ibu, banggalah di hadapan Allah, nanti Allah akan banggakan karena anak dididik dengan Al-Qur'an. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada kita, kepada anak turunan kita, agar kita istiqomah di jalan yang Allah redho, selamat dunia dan akhirat. Mari 3 rumah itu kita fungsikan maksimal. Tidak cukup dengan amin ya Bapak Ibu ya, harus dipraktik. Tidak cukup dengan doa, tapi harus dipraktikkan. Kalau tidak sholat anak awak harus berang. Kalau awak ambo di rumah memang ganas Bapak Ibu, main kabit pinggang bagi. Kalau anak ada sembahyang, ambo masuk dalam bak bagi. Kalau tidak sholat, karena itu hukum Allah. Hukum Allah saja beraninya menantang, lagi hukum awak. Di luar awak, ini katanya tu. Jadi penting kedisiplinan itu dalam hal-hal yang sangat sakral sekali. Salah dan janggal mohon dimaafkan, tersinggung dek kanaya talantong dekat turun yang indah pada tampaknya. Saya keluarga beserta keluarga besar Herman Tanjung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Mana tahu tahun depan kita tidak ketemu. Aja kau kan tidak tahu awak dah. Tiba di luar itu kan suang-suang kok tunggu hitam manu itu kan. Kan tidak tahu kita. Maka semuanya kita serahkan kepada Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.